Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Rozi dengan NPM 2040401057. Saya dari Lokal 3B Manajemen Universitas Borneo Tarakan. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi strategi operasi dalam sebuah lingkungan global. Nah, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membahas mengenai global. Jika kita berbicara mengenai global, pasti yang akan muncul di benak kita adalah tentang pasar internasional. Jadi jika kita gabungkan global dengan strategi, maka kita akan mendapatkan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaing dalam kondisi baik itu barang atau jasa tanpa adanya batas negara, uang, dan peraturan. Masuk ke dalam materi, sebuah gambaran global dari operasi dan rantai pasokan. Jika kita masuk ke pasar internasional, pastilah kita harus memiliki yang namanya desain atau gambaran apa yang akan kita lakukan ke depannya. Berkembangnya perdagangan dunia, pasar modal global, dan perpindahan negara dari orang-orang akan membuat integrasi ekonomi dan negara akan saling kebergantungan dan meningkat. Organisasi dengan cepat memperluas saluran distribusi dan rantai pasokan mereka secara global, hingga terciptanya strategi yang inovatif, di mana perusahaan bersaing bukan hanya dengan pengalaman mereka, tetapi juga dengan talenta mereka dalam keseluruhan rantai pasokan global. Slide selanjutnya, 6 alasan operasi bisnis domestik yang kemudian berubah menjadi operasi bisnis internasional. Yang pertama, meningkatkan rantai pasokan. Rantai pasokan bisa ditingkatkan dengan menempatkan fasilitas-fasilitas di negara-negara di mana sumber daya yang berbeda tersedia. Sumber daya ini bisa berupa keahlian, sumber daya manusia seperti halnya seorang buruh. Nah, yang kedua adalah mengurangi biaya. Hal ini berkaitan dengan pemilihan lokasi. Banyak kegiatan operasi internasional berusaha untuk mengambil keuntungan dari kesempatan berwujud untuk mengurangi biaya. Lokasi-lokasi di luar negeri bisa membantu mereka menurunkan hal tersebut, karena terkadang di beberapa negara memiliki hukum atau peraturan yang longgar, hingga membuat mereka bisa melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah meningkatkan operasi. Jika kita masuk ke luar negeri, kita harus mengenal dengan budaya atau perbedaan yang ada. Dengan hal tersebut dapat membantu kita mengurangi waktu respon dalam memenuhi persyaratan produk dan jasa pelanggan yang berubah. Dan yang keempat adalah memahami pasar. Karena kegiatan operasi internasional memerlukan interaksi dengan pelanggan, pemasok, dan bisnis kompetitif lainnya dari luar negeri, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan internasional belajar mengenai kesempatan untuk produk dan jasa yang baru. Dan selanjutnya adalah meningkatkan produk. Perusahaan melayani diri mereka sendiri dan pelanggan mereka dengan baik ketika mereka tetap bersifat terbuka terhadap ide-ide baru. Dan yang terakhir adalah menarik dan mempertahankan talenta global. Organisasi global bisa menarik perhatian dan mempertahankan karyawan yang lebih baik dengan memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih. Mereka memerlukan orang-orang dalam semua area fungsional dan area keahlian di dunia. Dan slide selanjutnya, mengembangkan misi dan strategi. Sebuah manajemen operasi yang efektif harus memiliki sebuah misi sehingga diketahui kemana arahnya, dan sebuah strategi sehingga diketahui bagaimana cara mencapainya. Yang pertama adalah misi. Keberhasilan ekonomi merupakan hasil dari pengidentifikasian misi untuk memuaskan sebuah kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Dengan tujuan itu, memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah strategi. Strategi merupakan sebuah rencana tindakan dari sebuah organisasi untuk mencapai misi strategi. Strategi memanfaatkan kesempatan dan kelebihan, menetralkan ancaman, dan menghindari kelemahan. Selanjutnya, memperoleh keunggulan kompetitif melalui operasi. Yang pertama adalah persaingan melalui diferensiasi. Diferensiasi dikaitkan dengan adanya keunikan, sebuah kesempatan yang dimiliki perusahaan untuk menciptakan keunikan, tidak berada pada sebuah fungsi atau aktivitas tertentu,
Diferensiasi dianggap sebagai hal di luar karakteristik fisik dan atribut jasa untuk mencakup segala hal tentang produk atau jasa yang mempengaruhi nilai yang diperoleh oleh pelanggan. Oleh karena itu, manajer operasi yang efektif membantu dalam menjelaskan segala hal tentang sebuah produk atau jasa yang akan mempengaruhi nilai potensial bagi pelanggan. Dan yang kedua adalah persaingan melalui biaya. Manajer diharuskan untuk tidak menekankan harga. Mereka tidak ingin konsumen terbebani dikarenakan harganya yang tinggi. Hal ini bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan dan pelanggan yang loyal. Salah satu pendorong dari strategi berbiaya rendah adalah sebuah fasilitas yang secara efektif digunakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, persaingan melalui respon. Respons seringkali dianggap sebagai sesuatu yang fleksibel, tetapi juga merujuk pada respon yang dapat diandalkan dan cepat. Respon bisa didefinisikan sebagai keseluruhan tentang nilai terkait dengan pengembangan dan pengiriman produk yang tepat waktu. Selain itu juga seperti penentuan jadwal yang terpercaya dan kinerja yang fleksibel. Slide selanjutnya, masalah-masalah dalam strategi operasi. Yang pertama adalah menganalisis lingkungan. Menganalisis lingkungan ini bisa seperti mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, memahami lingkungan, pelanggan, industri, dan kompetitor. Yang kedua adalah menentukan misi koperasi atau perusahaan. Menyatakan alasan untuk keberadaan perusahaan dan mengidentifikasi nilai yang ingin diciptakan. Dan yang terakhir, membentuk sebuah strategi. Membangun sebuah keunggulan kompetitif seperti harga yang murah, desain atau volume yang fleksibel, kualitas dan pengiriman yang cepat. Selanjutnya, pengembangan dan penerapan strategi. Sebuah analisis SWOT (SWOT) merupakan sebuah peninjauan formal dari kekuatan dan kelemahan internal serta menempatkan eksternal dan ancaman. Dimulai dengan analisis SWOT, organisasi atau perusahaan memosisikan diri mereka sendiri melalui strategi mereka untuk memiliki sebuah keunggulan kompetitif. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kesempatan dan meminimalisasikan ancaman di dalam lingkungan. Ide-ide yang manapun mengenai misi yang kemudian dipertimbangkan dan direvaluasi untuk memastikan mereka konsisten dengan analisis SWOT tadi. Faktor keberhasilan utama dan kompetensi inti. Faktor keberhasilan utama merupakan aktivitas yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Faktor keberhasilan utama bisa jadi sangat signifikan sehingga sebuah perusahaan harus mendapatkannya agar dapat bertahan. Dan yang kedua adalah kompetensi inti. Merupakan serangkaian kemampuan yang berbeda, talenta dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan dengan standar kelas dunia. Mereka memungkinkan sebuah perusahaan membedakan dirinya sendiri dan mengembangkan sebuah keunggulan kompetitif. Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang bisa mengidentifikasi kompetensi intinya dan mempertahankannya. Selanjutnya, mengintegrasikan OM dengan aktivitas lainnya. Baik faktor keberhasilan utama atau kompetensi inti, mereka harus didukung dengan aktivitas yang berhubungan. Semakin baik aktivitas terintegrasi dan memperkuat satu sama lain, semakin dapat dipertahankan keunggulan kompetitifnya. Dengan memfokuskan pada peningkatan kompetensi inti dan faktor keberhasilan utama dengan sebuah serangkaian aktivitas pendukung. Selanjutnya, pembangunan dan penentuan staf organisasi. Ketika sebuah strategi faktor keberhasilan utama dan integrasi yang diperlukan telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan ke dalam sebuah struktur organisasi. Manajer harus bisa membangun rencana, anggaran, dan program yang dengan berhasil menerapkan strategi-strategi yang bisa mencapai misi. Manajer juga adalah seorang yang harus menentukan staf organisasi dengan personel yang akan bisa menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah menerapkan 10 keputusan strategis OM. Penerapan dari 10 keputusan strategis OM dipengaruhi oleh beragam masalah.
Karena masing-masing produk memiliki campuran atributnya sendiri, kepentingan dan metode penerapan dari 10 keputusan OM akan pun berbagai macam. Selanjutnya adalah perencanaan strategis, kompetensi inti, dan pengalih-dayaan. Ketika organisasi mengembangkan misi, tujuan, dan strategi, mereka mengidentifikasi kekuatan yang mereka miliki, apa yang mereka dapat mereka lakukan dengan baik atau lebih baik dibandingkan dengan pesaing mereka, sehingga kompetensi inti mereka. Selanjutnya adalah pengalih-dayaan atau outsourcing, merupakan pentransferan aktivitas-aktivitas yang secara tradisional merupakan aktivitas internal bagi pemasok eksternal. Pengalih-dayaan menyangkut sebuah perjanjian atau yang umumnya sebuah kontrak yang mengikat secara hukum dengan sebuah organisasi eksternal. Keputusan klasik membuat atau membeli terkait produk mana yang akan dibuat dan yang mana yang akan dibeli merupakan dasar dari pengalih-dayaan. Selanjutnya adalah pilihan strategi operasi global. Yang pertama adalah strategi global. Memiliki sebuah tingkat sentralisasi yang tinggi dengan kantor pusat yang mengorganisasi organisasi untuk mencari standarisasi dan pembelajaran di antara pabrik, dengan demikian menghasilkan skala ekonomi strategis. Ini sesuai jika adalah pengurangan biaya, tetapi kurang direkomendasikan ketika permintaan untuk reaksinya lokalnya tinggi. Yang kedua adalah strategi internasional. Menggunakan ekspor dan lisensi untuk menetrasi arena global. Strategi ini merupakan strategi yang paling kurang menguntungkan dengan kemampuan reaksi lokal yang kecil dan keuntungan biaya yang kecil pula. Dan yang ketiga adalah strategi transnasional. Transnasional menjelaskan sebuah kondisi di mana bahan material, orang, dan ide melewati atau melampaui batasan nasional. Dan yang terakhir adalah strategi multidomestik. Strategi multidomestik telah mendesentralisasi kewenangan dengan otonomi yang substansial pada masing-masing bisnis. Hal ini biasanya ada pada anak perusahaan, waralaba, atau venture bersama dengan independen yang substansial. Keuntungan dari strategi ini adalah memaksimalkan sebuah respon kompetitif bagi pasar lokal. Namun strategi ini memiliki sedikit atau tidak ada sama sekali keuntungan biayanya. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.